Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Pada awal tahun 2025, dunia kembali diguncang dengan berita tentang sindikat perdagangan manusia internasional yang beroperasi di Kamboja, khususnya yang melibatkan para tenaga kerja wanita, TKW, asal Indonesia. Kasus ini semakin terungkap setelah beberapa laporan dari korban yang berhasil meloloskan diri, mengungkapkan kekejaman yang mereka alami. Dalam kasus ini, tidak hanya penyiksaan fisik yang mereka terima, tetapi juga pemaksaan untuk terlibat dalam jaringan prostitusi, hingga penyiksaan lebih lanjut yang berujung pada pemaksaan pengambilan organ tubuh, khususnya ginjal. Salah satu dari korban yang berhasil meloloskan diri adalah seorang wanita asal Jawa yang diketahui berusia 27 tahun. Tetiano bekerja di Kamboja selama 2 tahun. Menurut laporan yang diterima oleh Densus 88, wanita tersebut, sebut saja Dewi, sebelumnya dijanjikan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang besar di sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perhotelan. Namun, setibanya di Kamboja, ia malah diculik dan dipaksa untuk melayani pria-pria hidung belang yang datang dari berbagai negara. Seiring berjalannya waktu, Dewi menjadi salah satu dari sekian banyak korban yang terperangkap dalam jaringan sindikat ini. Tidak hanya eksploitasi seksual yang ia alami, tetapi Dewi juga menyaksikan beberapa teman sesama TKW yang disiksa hingga meninggal atau dipaksa untuk menyerahkan ginjal mereka, sebuah praktik yang menjijikkan dan penuh dengan penyiksaan mental dan fisik. Untuk bisa kembali ke Indonesia, satu-satunya jalan keluar bagi Dewi adalah dengan menyetujui permintaan sindikat tersebut, menyerahkan ginjalnya. Namun, pada titik inilah peran Densus 88, tim khusus yang terkenal dengan keberhasilannya dalam mengungkap dan menghentikan tindak pidana terorisme, namun kali ini dengan fokus pada perdagangan manusia, menjadi sangat penting. Setelah serangkaian investigasi yang dilakukan oleh Interpol dan pihak berwenang Kamboja, informasi tentang sindikat ini sampai ke tangan Densus 88. Mereka segera bergerak untuk melakukan penyelamatan terhadap para korban dan membongkar jaringan yang telah berjalan selama bertahun-tahun ini. Proses penyelamatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 sangat berisiko, mengingat operasi ini tidak hanya melibatkan pemulihan korban yang berada dalam kondisi sangat rapuh, tetapi juga berhadapan dengan sindikat yang sangat terorganisir dan berbahaya. Dalam tahap awal, Densus 88 berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan otoritas setempat di Kamboja untuk memulai upaya penyelamatan. Penyelamatan pertama kali dimulai dengan pemantauan ketat terhadap beberapa lokasi yang diduga sebagai tempat penyiksaan dan eksploitasi. Lokasi-lokasi ini tersebar di berbagai tempat yang dikelola oleh sindikat. Di antaranya adalah rumah-rumah tersembunyi yang berfungsi sebagai rumah bordil yang ditutupi oleh bisnis legal seperti restoran atau hotel. Para korban dipaksa untuk bekerja dengan cara yang sangat brutal, dilucuti martabatnya, dan dijadikan barang dagangan yang dijual ke pria-pria yang datang dengan bayaran tinggi. Setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan yang sangat mendalam, Densus 88 memutuskan untuk melakukan operasi besar-besaran pada tanggal 23 Februari 2025 dengan melibatkan beberapa unit anti-terorisme terbaik mereka. Operasi yang melibatkan sekitar 50 personel Densus 88 ini bertujuan untuk menyelamatkan para korban yang telah lama terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia ini, sekaligus menangkap para pelaku sindikat yang ada di belakangnya. Pada hari Densus 88 melakukan serbuan ke beberapa lokasi sekaligus. Salah satu lokasi yang menjadi fokus utama adalah sebuah bangunan besar yang disembunyikan di pinggiran kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Bangunan ini dikenal dengan nama Golden Palace, yang sebelumnya diduga sebagai sebuah tempat spa dan tempat hiburan malam. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, Densus 88 menemukan bahwa di balik kemewahan tempat tersebut terdapat ruang-ruang tersembunyi yang digunakan untuk menahan dan menyiksa para wanita Indonesia yang dipaksa melayani klien-klien mereka. Setelah berhasil menyusup ke dalam bangunan tersebut, tim Densus 88 menemukan puluhan wanita Indonesia yang sedang dalam kondisi tertekan dan lemah. Beberapa dari mereka bahkan sudah tidak dapat berbicara karena mengalami trauma berat, sementara yang lainnya dalam keadaan sangat lelah setelah dipaksa bekerja tanpa henti. Dewi,
korban yang sebelumnya menjadi sorotan dalam investigasi ini, berhasil ditemukan dalam kondisi sangat buruk. Ia hampir tidak bisa mengenali dirinya sendiri setelah berbulan-bulan diperlakukan dengan sangat kejam. Penyelamatan itu tidaklah mudah. Pada saat yang bersamaan, sindikat yang merasa terancam langsung mengambil langkah drastis. Mereka mencoba menghalangi upaya penyelamatan dengan mengancam akan membunuh para korban jika operasi tersebut tidak dihentikan. Namun, berkat keterampilan dan kesiapan tim Densus 88, mereka berhasil menembus pertahanan sindikat dan menyelamatkan para korban yang terjebak. Selama penyelamatan berlangsung, beberapa anggota sindikat berhasil ditangkap, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri dan sedang dalam pengejaran. Setelah berhasil menyelamatkan korban, Densus 88 melanjutkan operasi mereka untuk menghancurkan seluruh jaringan sindikat perdagangan manusia ini. Mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian Kamboja serta badan internasional seperti Interpol dan UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, untuk menangkap sisa-sisa anggota sindikat yang masih beroperasi. Tim Densus 88 juga melakukan investigasi lebih dalam untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam jaringan internasional ini, yang telah melibatkan sejumlah negara di Asia Tenggara dan bahkan Eropa. Dalam beberapa bulan setelah operasi penyelamatan tersebut, Dewi akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia dengan kondisi yang sangat rapuh, baik fisik maupun mental. Ia kini menerima perawatan intensif dan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Kasus ini menjadi salah satu pengingat betapa pentingnya kerjasama internasional dalam pemberantasan perdagangan manusia, serta perlunya lebih banyak perhatian terhadap nasib para TKW yang bekerja di luar negeri, agar mereka tidak terjebak dalam jaringan kejahatan yang sangat mengerikan ini. Setelah operasi besar-besaran yang dilakukan pada 23 Februari 2025, yang menyelamatkan puluhan wanita Indonesia dari jaringan perdagangan manusia yang beroperasi di Kamboja, Densus 88 tidak hanya fokus pada penangkapan anggota sindikat, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan fisik para korban yang telah melalui penderitaan yang sangat berat. Para korban yang telah diselamatkan, termasuk Dewi, kini dihadapkan pada perjuangan panjang untuk sembuh dan kembali ke kehidupan normal. Operasi penyelamatan ini membuka tabir gelap tentang betapa kuatnya jaringan perdagangan manusia yang telah mengakar di kawasan Asia Tenggara dan juga menyoroti pentingnya peran Indonesia dalam upaya internasional melawan kejahatan tersebut. Setelah serbuan di Golden Palace, Densus 88 melanjutkan serangkaian penangkapan terhadap anggota sindikat perdagangan manusia. Beberapa anggota sindikat yang berhasil ditangkap adalah para pemimpin operasional yang mengawasi kegiatan sehari-hari, termasuk perekrutan, eksploitasi, dan pengambilan organ para korban. Penangkapan ini menjadi titik terang dalam upaya membongkar jaringan yang lebih luas. Namun meskipun beberapa orang kunci dari sindikat ini berhasil ditangkap, operasi Densus 88 menghadapi banyak tantangan. Jaringan perdagangan manusia ini ternyata sangat terorganisir dengan baik, dengan banyak cabang di berbagai negara. Seiring dengan penangkapan yang dilakukan di Kamboja, tim Densus 88 bekerja sama dengan Interpol dan pihak berwenang dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia untuk menanggulangi sindikat yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Maret 2025, operasi dilanjutkan dengan penyelidikan ke negara-negara lain yang menjadi transit atau tujuan utama para korban. Penyidik menemukan bahwa sindikat ini tidak hanya terbatas pada perdagangan seks, tetapi juga melibatkan eksploitasi tenaga kerja paksa di sektor-sektor lain, seperti pertanian, konstruksi, dan bahkan industri hiburan. Ini menunjukkan bahwa jaringan perdagangan manusia yang dibongkar Densus 88 bukan hanya sebuah fenomena lokal, tetapi bagian dari masalah global yang membutuhkan perhatian serius dari negara-negara di seluruh dunia. Sementara Densus 88 dan lembaga internasional terus berupaya membongkar jaringan ini, para korban yang telah diselamatkan dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih sulit. Setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun hidup dalam kekerasan, penyiksaan, dan eksploitasi, banyak dari mereka yang mengalami trauma psikologis yang mendalam. Proses pemulihan mereka tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu mereka kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Dewi, yang kini telah kembali ke Indonesia, merupakan salah satu contoh nyata dari perjuangan tersebut.
Ketika pertama kali pulang, ia mengalami kesulitan besar untuk beradaptasi dengan kehidupan normal. Penyiksaan fisik yang ia alami selama di Kamboja meninggalkan bekas yang jelas di tubuhnya, luka-luka bekas ikatan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku sindikat. Namun, yang lebih dalam lagi adalah luka psikologis yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali Dewi mendengar suara pria asing atau berada di tempat yang ramai, ia akan teringat pada kekerasan yang pernah ia alami. Proses pemulihan psikologis bagi Dewi dimulai dengan perawatan intensif dari psikolog dan terapis trauma yang bekerja untuk membantu korban-korban perdagangan manusia seperti dirinya mengatasi ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman yang terus mengganggu pikiran mereka. Selain itu, Dewi juga terlibat dalam program rehabilitasi sosial yang disediakan oleh Kementerian Sosial Indonesia dan beberapa organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan korban perdagangan manusia. Di sisi lain, beberapa korban lainnya juga menghadapi masalah yang serupa. Banyak dari mereka yang memiliki keluarga di Indonesia, namun merasa malu untuk kembali ke rumah setelah mengetahui apa yang telah mereka alami di luar negeri. Ada pula yang merasa takut untuk melapor atau bercerita karena khawatir akan dicap sebagai pelacur atau merasa tidak layak karena telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Stigma sosial ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh para korban dalam proses pemulihan mereka. Namun, Dewi dan korban lainnya beruntung karena mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang peduli. Salah satunya adalah Komnas Perempuan yang turut serta memberikan bantuan hukum dan advokasi untuk melindungi hak-hak para korban. Mereka juga mendampingi Dewi dan lainnya dalam menghadapi permasalahan hukum yang timbul akibat kejahatan yang mereka alami. Di sisi hukum, Densus 88 bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Indonesia dan otoritas Kamboja untuk memastikan bahwa para pelaku sindikat perdagangan manusia ini diadili dengan seberat-beratnya. Penyidik dari Indonesia juga berperan aktif dalam membantu proses hukum di Kamboja. Kasus ini mendapat perhatian khusus dari lembaga internasional seperti United Nations High Commissioner for Human Rights, UNHCR, dan Amnesty International yang turut memberikan tekanan agar sistem hukum internasional dapat bekerja sama untuk menuntut para pelaku ke pengadilan. Sebagian besar anggota sindikat yang ditangkap dijerat dengan pasal perdagangan manusia, eksploitasi seksual, serta penyiksaan, dan pemaksaan pengambilan organ tubuh manusia. Namun, beberapa pihak yang terlibat dalam jaringan ini berhasil melarikan diri, dan operasi pengejaran terus dilanjutkan. Densus 88 bersama Interpol terus melacak jejak sindikat yang kini berusaha untuk memindahkan operasinya ke negara lain. Selain penangkapan para pelaku, operasi Densus 88 ini juga membuka peluang untuk lebih banyak perhatian internasional terhadap masalah perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan tenaga kerja wanita Indonesia. Keberhasilan dalam operasi ini menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk lebih aktif dalam memerangi perdagangan manusia dan memastikan perlindungan terhadap para pekerja migran, terutama TKW, yang seringkali menjadi sasaran empuk sindikat kejahatan ini. Meskipun banyak tantangan yang masih harus dihadapi, baik oleh para korban yang telah diselamatkan maupun oleh pihak-pihak yang berusaha menghentikan sindikat ini, Operasi Densus 88 merupakan langkah besar menuju pemberantasan perdagangan manusia. Kerjasama antara Indonesia, Kamboja, dan lembaga internasional menjadi bukti bahwa kejahatan transnasional ini memerlukan respons yang terpadu dan terus-menerus. Bagi Dewi dan korban lainnya, pemulihan adalah proses yang panjang dan sulit. Namun, dengan adanya dukungan psikologis, sosial, dan hukum, mereka memiliki harapan untuk bangkit kembali. Kasus ini juga mengingatkan kita semua akan pentingnya melindungi pekerja migran Indonesia yang seringkali berada dalam situasi yang rentan dan dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bab berikutnya akan mengungkap lebih lanjut tentang bagaimana Densus 88 dan lembaga terkait lainnya terus bekerja untuk menghentikan perdagangan manusia di Kamboja dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, serta bagaimana upaya ini berlanjut dalam rangka melindungi hak-hak para korban dan memberikan keadilan bagi mereka yang telah disiksa. Setelah operasi penyelamatan yang berhasil dilakukan oleh Densus 88 pada Februari 2025,
para korban yang berhasil diselamatkan dari jaringan perdagangan manusia di Kamboja kini harus menghadapi fase kehidupan yang jauh lebih menantang. Mereka tidak hanya dibebaskan dari penjajahan fisik oleh sindikat perdagangan manusia, tetapi juga harus berjuang untuk menyembuhkan luka-luka batin mereka yang dalam, yang jauh lebih sulit terlihat oleh mata telanjang. Sebagai bagian dari operasi penyelamatan, Dewi dan banyak korban lainnya dipulangkan ke Indonesia melalui jalur yang aman dan tertutup, dengan pengawalan ketat dari pihak berwenang. Ketika mereka tiba di tanah air, mereka diterima oleh tim Kementerian Sosial Indonesia yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang mereka butuhkan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di Indonesia menjadi salah satu tempat utama di mana para korban dapat mendapatkan bantuan rehabilitasi. Namun, pemulihan para korban ini tidak bisa dianggap selesai dalam waktu singkat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dengan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental. Banyak dari korban, termasuk Dewi, mengalami trauma psikologis yang berat akibat kekerasan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Trauma ini tidak hanya mengarah pada rasa takut dan kecemasan, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat. Bagi Dewi, yang pertama kali kembali ke Indonesia dengan perasaan cemas dan ketakutan, pemulihan dimulai dengan proses yang sangat lambat. Ia menghadapi banyak hal yang dulu dianggapnya biasa, namun kini semuanya terasa asing. Proses penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar, perasaan malu dan kekhawatiran tentang apa yang akan orang lain pikirkan tentangnya menjadi tantangan yang berat. Ia merasa terasing, tidak hanya dari masyarakat luas tetapi juga dari keluarganya sendiri. Meskipun begitu, Dewi mulai mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi yang peduli terhadap korban perdagangan manusia. Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan dukungan penuh dalam upaya pemulihan psikologis dan sosialnya. Proses pemulihan ini sangat penting, mengingat banyak dari korban yang sebelumnya terjerat dalam kehidupan yang sangat memprihatinkan, dipaksa untuk melakukan berbagai macam pekerjaan yang sangat melecehkan martabat mereka, bahkan sampai harus melayani pria-pria hidung belang. Selain pemulihan fisik dan mental, para korban juga dihadapkan pada masalah keuangan yang mendalam. Banyak dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau keterampilan yang cukup untuk mencari nafkah setelah mereka kembali ke Indonesia. Program pemberdayaan ekonomi bagi para korban menjadi hal yang sangat penting agar mereka tidak kembali ke kondisi yang membuat mereka rentan terhadap penipuan atau eksploitasi lebih lanjut. Sementara pemulihan fisik dan mental berjalan, tim Densus 88 terus bekerja keras untuk menuntut keadilan bagi korban perdagangan manusia ini. Banyak dari mereka yang, seperti Dewi, telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Ada yang harus melayani pria-pria yang datang secara teratur ke tempat mereka dipaksa bekerja, sementara ada pula yang terpaksa mengikuti aturan brutal sindikat agar mereka dapat bertahan hidup. Selain penyiksaan fisik yang dilakukan oleh para pelaku sindikat, beberapa korban mengalami tindakan yang lebih kejam, seperti dipaksa untuk menyerahkan organ tubuh mereka sebagai bagian dari kesepakatan untuk dapat kembali ke Indonesia. Proses hukum di Kamboja berjalan dengan lambat, namun pihak-pihak berwenang dari Indonesia, khususnya Kejaksaan Agung, terus menekan agar kasus ini dapat dibawa ke pengadilan internasional. Sebagian besar pelaku yang terlibat dalam sindikat ini, baik yang ada di Kamboja maupun yang berada di Indonesia, masih dalam pengejaran. Namun, meskipun Densus 88 telah berhasil menangkap beberapa orang penting dalam jaringan ini, sebagian besar pelaku utama masih bersembunyi di balik jaringan yang sangat rapat. Kerjasama dengan Interpol dan lembaga-lembaga internasional lainnya, seperti United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaku dapat diadili dengan seberat-beratnya. Namun, selain tantangan fisik dan hukum, para korban perdagangan manusia juga menghadapi hambatan sosial yang cukup besar. Dewi dan korban lainnya harus berjuang melawan stigma sosial yang melekat pada mereka. Sebagai wanita yang telah dipaksa menjalani kehidupan sebagai pekerja seks atau pekerja paksa, mereka seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Banyak dari mereka yang merasa tidak layak untuk kembali ke rumah mereka atau berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai.
Mereka merasa takut akan dicap sebagai orang yang telah terjatuh dalam kehidupan yang terhormat. Untuk membantu para korban, berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah berperan penting dalam menyediakan program reintegrasi sosial. Lembaga-lembaga ini memberikan pelatihan keterampilan kerja dan memberikan tempat yang aman bagi korban untuk dapat memulai hidup baru. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, atau bekerja di sektor pariwisata menjadi alternatif yang dapat diakses oleh para korban untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Dewi, misalnya, setelah menerima bantuan dari berbagai pihak, akhirnya memulai kembali hidupnya dengan mengikuti program pelatihan menjahit. Ia juga mulai berpartisipasi dalam kelompok pendampingan korban perdagangan manusia, di mana ia bisa berbagi pengalaman dan saling mendukung dengan korban lainnya. Meskipun masih banyak rintangan yang harus dihadapi, Dewi merasa sedikit lebih baik karena ia mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidupnya dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Salah satu dampak besar dari operasi Densus 88 di Kamboja adalah peningkatan kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Indonesia tidak hanya bekerja sama dengan negara-negara ASEAN, tetapi juga dengan negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa yang memiliki perhatian serius terhadap isu ini. Melalui kerjasama internasional ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih solid dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia di kawasan ini. Selain itu, keberhasilan Densus 88 dalam operasi penyelamatan ini juga memberikan pencerahan tentang betapa pentingnya sistem pelaporan yang lebih baik dan lebih aman bagi pekerja migran Indonesia, khususnya TKW yang sering menjadi target sindikat perdagangan manusia. Kedepan, Indonesia dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara harus memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran menjadi prioritas dengan memperkuat regulasi dan menekan praktik-praktik yang mengeksploitasi tenaga kerja. Pemulihan para korban perdagangan manusia adalah perjalanan panjang yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Bagi Dewi dan banyak korban lainnya, keberhasilan mereka dalam bangkit dari pengalaman traumatik yang mereka alami bukanlah akhir dari perjuangan. Ini adalah awal dari sebuah proses panjang untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kehidupan yang lebih baik. Densus 88 dan lembaga-lembaga terkait lainnya terus bekerja untuk memastikan bahwa para pelaku perdagangan manusia ini diadili dengan seberat-beratnya. Selain itu, mereka juga terus berupaya untuk memperkuat kerjasama internasional dan memastikan bahwa korban-korban perdagangan manusia tidak hanya diselamatkan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam bab selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam tentang bagaimana kasus ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri, serta tantangan yang dihadapi dalam memberantas perdagangan manusia secara lebih luas. Setelah melewati perjalanan yang panjang, penuh trauma dan tantangan, Dewi dan korban lainnya kini mulai menyaksikan secercah harapan dalam hidup mereka. Proses pemulihan yang dilakukan tidak hanya memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi juga membuka mata masyarakat Indonesia tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap pekerja migran yang rentan terhadap perdagangan manusia. Sejak keberhasilan operasi penyelamatan Densus 88 yang dilakukan pada awal tahun 2025, Dewi dan korban lainnya berjuang untuk menuntut keadilan bagi diri mereka. Proses hukum terhadap sindikat perdagangan manusia yang menggerakkan operasi besar di Kamboja ini berlangsung sangat rumit. Meskipun beberapa pelaku telah ditangkap dan dibawa ke pengadilan, masih banyak jaringan yang harus dihancurkan agar tidak ada lagi korban yang terperangkap dalam sistem yang kejam ini. Pihak berwenang di Indonesia bersama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, terus bekerja keras untuk menelusuri jejak sindikat perdagangan manusia yang telah beroperasi di beberapa negara. Proses hukum ini membutuhkan ketelitian dan waktu, karena banyak dari para pelaku utama masih bersembunyi dan terus memperkuat jaringan mereka di berbagai negara. Namun upaya ini memberikan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan meskipun jalan menuju itu penuh dengan rintangan. Selain itu, Dewi dan korban lainnya berperan aktif dalam berbagai forum yang berfokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia.
Mereka mulai berbicara tentang pengalaman mereka, tidak hanya untuk membebaskan diri mereka dari beban psikologis, tetapi juga untuk memperingatkan orang lain tentang bahaya yang mengintai pekerja migran di luar negeri. Dengan begitu, mereka berharap dapat menginspirasi perubahan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang seringkali terjebak dalam situasi yang tidak mereka inginkan. Bagi Dewi, perjalanan menuju pemulihan bukanlah hal yang mudah. Stigma sosial yang mengiringinya sebagai korban perdagangan manusia menjadi tantangan besar yang harus dihadapinya. Meskipun lembaga-lembaga sosial memberikan dukungan yang signifikan, proses reintegrasi sosial tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dewi, yang awalnya merasa malu dan terasingkan, mulai belajar untuk mengatasi rasa bersalah yang tak seharusnya ia rasakan. Perlahan, ia mulai menemukan kenyamanan dalam berbicara tentang pengalaman traumatiknya di kelompok pendampingan dan berbagi cerita dengan korban lainnya. Program-program rehabilitasi psikologis yang diberikan oleh berbagai lembaga sosial di Indonesia sangat membantu para korban, termasuk Dewi, dalam mengatasi trauma yang mendalam. Dewi mulai menjalani sesi konseling secara teratur, yang membantu dirinya untuk membuka diri dan meresapi kenyataan yang telah dilalui. Namun tidak hanya itu, ia juga mulai mendapatkan dukungan dari komunitas pekerja migran yang memiliki pengalaman serupa. Mereka berbagi tips, teknik coping, dan cara untuk menghadapi trauma pasca perdagangan manusia. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun, tetapi Dewi mulai merasakan perubahan positif dalam dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan mampu menatap masa depan dengan lebih optimis. Meskipun luka-luka batinnya belum sepenuhnya sembuh, ia kini tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang peduli, yang ingin melihat dirinya sukses dan bahagia. Keberhasilan. Dewi dan para korban lainnya dalam bangkit dari pengalaman yang sangat traumatik ini turut mendorong perubahan kebijakan di Indonesia. Pemerintah Indonesia, bersama dengan organisasi internasional, mulai memperkenalkan kebijakan baru yang lebih kuat untuk melindungi pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di negara-negara dengan tingkat kerentanannya sangat tinggi terhadap eksploitasi. Salah satu langkah besar yang diambil adalah peningkatan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja migran. Sebelumnya, banyak perusahaan yang tidak memiliki izin resmi atau melakukan tindak pidana dalam perekrutan tenaga kerja, sehingga menyebabkan banyak pekerja migran terjebak dalam sindikat perdagangan manusia. Setelah melihat realitas yang ada, pemerintah Indonesia memperkenalkan program sertifikasi dan lisensi untuk perusahaan penyalur tenaga kerja yang harus memenuhi standar ketat dalam proses perekrutan dan pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Selain itu, Indonesia juga meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tujuan pekerja migran, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi para pekerja yang terjebak dalam situasi yang berbahaya. Pemerintah Indonesia juga mendirikan pusat layanan pengaduan bagi pekerja migran yang mengalami masalah di luar negeri, yang dapat menghubungi pihak berwenang di Indonesia untuk mendapatkan bantuan cepat dan aman. Namun, meskipun ada kemajuan dalam kebijakan ini, tantangan terbesar tetap ada. Pembaruan ini hanya efektif jika dilaksanakan secara konsisten dan dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Indonesia, negara tujuan pekerja migran, dan lembaga internasional. Densus 88 dan lembaga-lembaga terkait lainnya terus mengawasi dan perkembangan ini untuk memastikan bahwa tidak ada korban lagi yang jatuh ke dalam perangkap perdagangan manusia. Kini, setelah 2 tahun sejak Dewi diselamatkan dari sindikat perdagangan manusia di Kamboja, ia telah sepenuhnya sembuh dari banyak luka batin yang dahulu menghantuinya. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat yang aman di mana ia dapat menjalani kehidupan baru dengan anak-anaknya. Meskipun proses pemulihan tidak mudah, Dewi merasa bangga dengan kemajuan yang telah ia capai. Dengan keterampilan menjahit yang ia pelajari selama program rehabilitasi, Dewi kini memiliki usaha kecil yang menjual pakaian buatan tangannya. Usahanya perlahan mulai berkembang, dan ia merasa diberdayakan oleh kemampuan untuk mendukung diri sendiri dan keluarganya tanpa bergantung pada orang lain. Lebih dari itu, Dewi merasa bahwa ia kini memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memberikan suara kepada mereka yang masih terperangkap dalam kejamnya perdagangan manusia. Dewi seringkali berbicara di acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah dan pemerintah,
berbagi kisahnya untuk menyadarkan lebih banyak orang tentang bahaya yang mengintai para pekerja migran, serta pentingnya melindungi mereka dari eksploitasi. Ia ingin agar cerita-cerita seperti miliknya tidak lagi menjadi rahasia yang ditutup rapat. Ia ingin orang-orang tahu bahwa perjuangan mereka, meskipun berat, memiliki tujuan yang lebih besar, untuk membebaskan diri dari belenggu ketidakadilan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.